Iya, cuman agak-agak susah ya Kak. Karena waktu itu kan aku posisinya masih dibilang masih perawan ya. Gimana rasanya di unboxing sama sepupu sendiri untuk pertama kali? Dianya tuh cara mainnya, pokoknya gitulah. Enak banget ya. Iya, dia bahkan bisa apa ya, bikin aku keluar berkali-kali. Halo teman-teman, sebelum bobo apa kabar? Aduh, selalu doa kita semua dimanapun kita berada dalam keadaan sehat walafiat, pastinya bahagia dan bersama orang-orang yang kita sayangi. Begitu juga orang-orang yang menyayangi kita ya. Kan nggak mau tuh namanya kasih sayangnya bertepuk sebelah tangan, nggak cuma hatinya doang. Aduh, ngomongin hati. Ini ngomongin hati ya. Kali ini teman sebelum bobo kita mau bercerita-cerita, tapi apa ya? Ngebahas hatinya itu tentang hubungan terlarang nggak sih? Aku nggak tahu. Jadi untuk beberapa culture gitu ya, atau mungkin kayak apa ya, bukan keyakinan, untuk beberapa keluarga gitu kan, budaya keluarga ada yang kayak tidak boleh berpacaran dengan sepupu gitu kan, ada yang boleh menikah atau berpacaran dengan sepupu gitu. Nah kalau kalian, di keluarga kalian itu gimana? Boleh nggak sih pacaran atau sampai menikah gitu dengan sepupu? Karena ada beberapa yang tidak boleh, ada yang memang ya nggak apa-apa gitu. Mungkin beda culture, beda aturannya, beda keyakinan atau gimana, aku juga nggak paham nih. Nah ini mau cerita lagi, kayaknya cerita yang kesekian kali ya. Ada beberapa teman-teman yang juga sebelumnya punya hubungan terlarang dengan sepupunya, karena memang ya tidak, di keluarganya tidak boleh ada hubungan dengan sepupu. Jadi ya walaupun kamu secinta apapun itu dengan sepupumu, kayaknya nggak mungkin deh. Halo. Mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Kawin lari mungkin? Pernah sih sempat waktu ada kepikiran kayak gitu Kak. Kawin lari? Serius? Lu sesayang itu berarti sama, kalian seserius itu, sesayang itu? Sayang banget mah. Sayang banget. Makanya sampai ada pikiran buat kawin lari. Awal mulanya gimana sih? Maksudnya kan ya normalnya nih, kalau gue sama sepupu-sepupu kan maksudnya ya paling ketemunya ya di acara keluarga gitu-gitu kan, atau kan biasanya kumpul-kumpul sama sepupu, jadi sepupu-sepupunya aja tanpa ada orang tuanya, ya arisan atau ya nongkrong-nongkrong aja sama sepupu gitu. Nah kalau lu pribadi itu gimana bisa sampai ke awal mulanya deket gitu loh? Jadi gini, dulu kan aku sama dia tuh beda kota ya Kak. Karena mamaku dapetin orang, bukan orang Jakarta. Oke, orang luar pulau lah ya. Ya, luar kota. Waktu itu aku masih SMP sih. Kita tuh sering ketemu, cuman ya ada acara-acara keluarga aja. Beberapa kali ketemu. Nah, beberapa tahun kemudian mamaku tuh pisah sama papa. Oke. Terus memutuskan untuk pindah ke Jakarta lagi untuk nempatin rumah dari orang tuanya gitu. Kebetulan rumah itu tuh satu lingkup tuh itu keluarga semua. Kakak adik semua tuh di situ semua. Gitu. Nah dari situ kita sering ketemu gitu. Waktu itu aku kan pindah sekolah juga ke situ. Kebetulan dia tuh udah kerja lah ya. Aku masih SMA. Oke, akhirnya kamu sama mama setelah mama pisah sama papa, akhirnya pindah kalian di Jakarta. Iya. Berarti kamu ikut mama? Aku ikut mama. Dari situ kita sering ketemu, ya kayak biasa aja ya. Awalnya sih biasa-biasa aja, kayak sepupu sama ini gimana sih? Ya ketemu ngobrol biasa. Nah dari pas yang aku udah 2 bulan ya di Jakarta, nah dari situ kok kayaknya tuh perhatiannya agak beda gitu. Jujur aku juga dari dulu emang kayak suka sama dia, karena emang dia tuh ganteng, cool gimana gitu ya. Terus udah gitu dia sering ngechatnya tuh ya awalnya sih biasa kayak lagi apa, padahal emang deket ya, karena kita kan emang saudara
Jadinya ya Tinggalnya di situ juga? iya. Jadi misalkan rumahku yang ketiga, dia yang pertama gitu. Jadi Satu klaster gitu ya? iya, itu saudara semua gitu. Pertamanya sih ngechat lagi apa ya gitu-gitulah ya. Dari situ terus dia ngajak main, nonton bioskop. Oh ya udah, ayo aku pulang. Aku begitu masih sekolah. Ya udah, ayo nonton. Ya kayak biasa aja sih pas waktu itu. Kamu manggil dia Pak Kakak berarti? Iya, Kan lebih tua dari kamu kan? Iya. Iya, ya udah yuk Kak. Jalanlah kita. Udah gitu ya udah pulang. Nah, dari situ tuh dia kayak apa ya? Mulai kayak apa? Dia tuh nyatain kayak dia tuh suka sama aku gitu, Kak. Cara chatnya beda dari yang sebelumnya gitu. Cara chatnya apa yang bikin beda? Apa kata-katanya atau gimana? Iya, kayak yang nggak wajar aja, sepupu tuh nggak wajar. Contohnya apa? Kayak kamu jangan lupa makan ya, atau apa ya, kayak perhatian banget lah pokoknya, perhatian banget sampai aku dikasih uang jajan segala macem. Nah setelah itu yang nggak wajar itu dia tuh selalu minta pap kalau malam. Hah? Sebelumnya sih belum kayak pap biasa, pap dong gitu dong, pap dong. Ya udah pap kan. Nah besokannya lagi dia tuh tiap hari tuh minta pap. Kamu kasih? Iya, terus pap apa kalau gitu kan. Jangan pap muka terus dong, yang lain apa maksudnya gitu kan. Pap bantal guling. Ya masa nggak ngerti kata gitu. Ya apa, aku nggak tahu, padahal aku tahu, cuman pura-pura nggak tahu, pura-pura polos ya. Terus buat apa kataku gitu kan. Ya nggak apa-apa, buat disimpan aja, buat aku bisa lihat katanya gitu. Aku mikir tuh gimana ya gitu kan, kasih nggak ya gitu. Ya udahlah. Nah pas aku kasih itu, karena dia tuh ngomong nanti kakak kasih buat jajan deh katanya gitu. Kalau dikasih uang jajan itu berapa sih sama dia saat itu? Lumayan sih, kayak paling kecil tuh ya 300-500. Kalau buat anak sekolah kan ya lumayan banget. Waktu itu kelas berapa lupa? Kelas 2 SMA. SMA atau lumayan bisa jajanin teman-teman ya kan, beli lip gloss satu gitu. Terus ya udahlah nggak apa-apa lah, orang cuman kayak tetek enggak semua sih, kayak cuman ini aja. Terus jangan gitu katanya, semua katanya. Enggak malu kata aku gitu kan. Enggak nggak mau begitu katanya. Udah nggak jadi ngasih uang jajan katanya gitu. Ya udah deh, foto dari situ udah dikasih. Oke makasih ya udah ya kata sama-sama. Nah dari situ kita tuh waktu itu ada acara keluarga sih, ke luar kota. Luar kota, kita satu keluarga itu pergi bareng-bareng ke sana. 2 hari di sana. Hari pertama tuh dia ya kita ngobrol aja biasa, kayak tidur bareng. Karena saudara pun nggak ngerasa gimana, karena mungkin ya udahlah emang saudara gitu kan. Kayak tiduran rame-rame bareng-bareng gitu. Terus masih biasa. Terus yang hari kedua, nah dari situ lagi orang-orang pada pergi, kita kan ada di situ. Dari situ mulai apa? Mulai ya gitulah. Apa tuh? aku sekolah situ loh, gue nggak tahu apa. Yang mulai nakal lah intinya. Nakalnya gimana? Mulai grepe gimana gitu. Di villa cuma kamu doang berdua sama dia? Iya, kebetulan lagi berdua. Yang lain udah pada pergi duluan. Oke. Gitu. Kamu digrepe-grepe sama doi? Iya. Apa dadanya? Iya.
Enggak, pertama sih dari atas, maksudnya dari ciuman, Oh, dicium. terus bawah. Tapi nggak sampai begitu sih, waktu itu belum sampai kayak gitu. Gimana rasanya digrepe-grepe? Enak. Enak ya. Udah dari situ, nah pas malamnya baru Dieksekusi. iya, cuman agak susah ya Kak, karena waktu itu kan aku posisinya masih dibilang masih perawan ya, Iya. masih perawan, jadi agak susah, nggak jadi. Itu di sana kan berarti lagi rame Iya, dong malam enggak. itu. Mereka masih pada di sana. Oh, belum pada pulang. Iya, nggak jadi dieksekusi. Padahal udah horny banget tuh. Agak susah kali ya. Mungkin kalau udah nggak pernah langsung gampang ya, set gitu. Berarti nggak Kalau jadi tuh, enggak. nggak jadi pecah perawan hari itu ya, Pak? Enggak. Heeh. Nah, udah gitu ya udah. Kita tuh sempet ketahuan Kak waktu di situ. Ketahuan Iya, sama? sama itu yang aku bilang, kakaknya mama, tante Oh, sama tante kalian. sempet ketahuan. Ketahuannya gimana? Kayak kita kan lagi berdua nih di yang aku bilang di villa itu, ada tante pulang. Kita lagi mau ciuman. Terus Tuh abis kita kan diomelin di situ diomelin siapa? sama tante. Terus tante bilangnya gimana? Kaget nggak lo? Banget, bukan kaget lagi Kak. Ya kaget, takut, iya. Kamu ngapain di sini katanya? Kamu ngapain begitu? Cowoknya sih yang lebih abis diomelin. Kamu kenapa katanya? Emang nggak ada cewek lain ya selain saudara sendiri katanya gitu. Ini kan sepupu kamu, nggak bisa lah pacaran kayak gini karena masih sedarah. Nggak bisa, sampai manapun tuh nggak bisa kata. Kamu cari cewek lain aja. Aku juga diomelin. Kamu juga mau-mauan aja. Jadi gini. Aku ya diem aja, nangis. Terus dia juga diem, dia minta maaf. Dari situ ya, tapi walaupun udah diomelin, pulang ke Jakarta kita tetap lanjut. Oke. Masih lanjut. Masih tetap komunikasi itu. Masih. Mama sampai tahu nggak berarti? Tahu. Mama komentar apa? Aku dia marah banget. Kamu kenapa sih begini gitu? Kamu kok, maksudnya dia kan tahu saudara kamu gitu kan, saudara kandung ibaratnya. Kenapa kamu pacaran sama dia gitu? Ya aku nggak bisa ngomong, cuman diem, nangis. Kalau diomelin sama orang tuh nggak bisa jawab apa-apa. Ya maaf, salah kayak gitu paling. Udah gitu, ya udah jangan diulangin. Pokoknya udah jangan berhubungan lagi. Nggak usah dilanjutin lah ya, Biasa-biasa gitu aja, ya kata pokoknya. gitu ya. Selayaknya saudara kayak gimana kata gitu. Iya mah. Nah dari situ ya udah, aku kan sekolah. Udah gitu ya ketemu lagi di luar, pulang sekolah, ngobrol lah gimana nih gitu kan. Kita udah ketahuan, tapi aku nggak mau sampai ya udahan ya kan, karena udah sayang katanya gitu. Ya aku pun sama, aku juga nggak mau, kayak udah terlanjur sayang gimana sih gitu, udah nyaman. Ya udahlah kita lanjutin aja katanya, tapi lebih rapi gitu loh. Oke. Nah dari situ aku waktu itu izin nginep di temen, ceritanya nginep di temen. Terus padahal aku nggak nginep, aku pergi sama sepupuku itu. Nginep sama sepupu kamu. Ya di situ lah, Staycation lah ya, iya. check-in di somewhere place. Iya. Nah baru di situ. Kejadian. Iya, di unboxing lah. Udah bisa di situ. Gimana rasanya di unboxing sama sepupu sendiri untuk pertama kalinya? Gimana? Sakit dong. Sakit iya, Tapi pasti. enak. Enak banget. Sakit enak, campur aduk lah ya. Tapi kalau pertama kali sih lebih ke sakit ya,
enaknya belum terlalu gitu. Dari situ kayak udah kelar kayak gitu kan, kayak mikir gitu pas mau tidur, kok bisa sih begini gitu loh, kok aku mau sih begini. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri, gimana sih Kak? Iya, kok sampai kejadian gitu padahal sama kan sepupu sendiri. Aduh gimana gitu kan, udah kejadian, terus nanti gimana gitu. Aku udah nggak perawan ibaratnya. Walaupun nikahan kita nggak bisa buat nikah. Terus itu cuma nangis. Terus bapak kamu gimana? Terus ya udah katanya nggak apa-apa. Ya mau gimana, udah terjadi ya kan. Kita jalanin aja sampai nggak tahu sampai kapan, kata dia gitu. Aku cuman bilang iya, tapi masih berpikir tuh di kepala tuh masih, ini gimana, kenapa begini, masih kayak gitu. Iyanya iya doang, tapi di kepala masih, aduh gimana gitu. Udah itu ya udah kita berjalan sampai ya sering ketemu, jadi sering ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Udah biasa lah ibaratnya ya waktu itu. Pertama kali nyobain gaya apa aja? Baru waktu pertama masih biasa aja Kak. Biasa aja tuh berarti gimana? Yang gaya biasa aja. Kamunya di bawah? Belum yang neko-neko, belum yang ganti-ganti gaya, belum. Karena masih susah kan maksudnya. Kalau yang pas kedua dan seterusnya baru explore ya, sudah mulai explore ya gaya apa udah aja. Bisa kayak nungging, kayak berdiri, ya gitu-gitu loh pokoknya. Karena dia tuh aku juga jadi ketagihan Kak. Dianya tuh cara mainnya pokoknya gitulah, enak banget ya. Iya, dia bahkan bisa bikin aku keluar berkali-kali. Itu makanya aku jadi ketagihan gitu. Dari situ ya udah, aku waktu itu kan udah pacaran. Kayak gitu bukan pacaran sih, kayak nembak enggak, tapi deket, gimana ya? Jadi jalanin aja. Iya, jadi jalanin gitu aja. Jadi ini tuh gimana ya, pacaran enggak, tapi deket, tapi sampai kayak gitu kan. Ya udahlah, aku jalanin biasa kayak orang pacaran, ketemu di luar ngobrol. Dari situ aku mikir, kok kayaknya sampai kapan kan kayak gini terus, jadi nggak bakalan bisa lebih jauh, juga nggak bakalan bisa. Aku mikirnya daripada nanti udah makin jauh, kayaknya udah aja lah ya. Aku mikirnya kayak gitu. Cuma tapi sayang. Iya. Gitu ya. Tapi sayang. Jadi mau ngelepasin nggak bisa, tapi harus nggak sih? Kayak bingung. Iya. Tapi dia sendiri gimana? Maksudnya kan kalian berarti sama-sama tahu dong. Maksudnya ini kan nggak bisa sampai ke jenjang pernikahan, dan maksudnya jatuhnya kan kalau ini kan jadi kayak hubungan terlarang gitu kan. Nah terus dia sendiri tanggapannya gimana atas hubungan kalian sendiri? Nggak kepikiran saat itu kepengen kawin lari? Kepikiran itu, aku kepikiran kawin lari. Demi apa? Iya. Tuh. Berarti setelah dia menikah 2 bulan terus dia berhubungan lagi sama kamu tuh berapa lama? 1 tahunan. Oh my god, 1 tahun. Kamu sama istriku beda. Maksudnya beda apanya? Aku bilang gitu. Sifatnya atau apa? Bukan, katanya. Permainannya beda, katanya. Iya, gitu. pasti secara rasa beda walaupun gayanya sama. Gaya apa yang lo coba sama yang sekarang tapi sama yang sebelumnya belum pernah lo cobain? Gaya baru apa? Pasti kan lo bereksperimen kan tuh di ranjang. Nggak mungkin enggak.